Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Alhamdulillah. Terima kasih juga kepada Universitas Sahid ya sudah mengundang saya di acara Wonder ini yang di pagi hari yang cerah ini dan membahagiakan. Alhamdulillah. Izinkan saya berbagi sedikit ilmu ya mengenai digitalisasi dan konsultasi eh, dan nilai gizi seperti itu sesuai dengan request panitia. Baik, langsung saja. Nah, apa yang teman-teman pikirkan ketika mendengar kata konsultasi gizi? Atau mungkin terlintas ya di benak teman-teman kalau duduk berhadapan, di sana ada food model, kemudian ada klien di sana menjelaskan tentang gizi dan seterusnya gitu ya. Nah, kepikiran nggak kalau misalkan ini bentuknya itu digital, itu bagaimana seperti itu? Nah, sebelum kita membayangkan ya bagaimana sih bentuknya konsultasi gizi online, nah kita sebaiknya memulai dari sebuah alasan ya. Kenapa konseling gizi itu sebaiknya online seperti itu. Nah, yang pertama adalah tentu saja ya jawabannya yang pertama adalah fleksibel ya. Antara ahli gizi dan klien atau pasien tuh bebas memilih kapan dan di mana mereka akan bertemu. Bahkan meskipun berbeda negara dan beda zona, sekalipun itu tidak ada masalah. Itu yang pertama alasannya kenapa harus di online kan. Kemudian alasan yang kedua adalah murah kayak gitu. Dengan konsultasi gizi online, pasien tidak perlu jauh-jauh menemui ahli gizi, mengeluarkan biaya transportasi, kemudian pun ahli gizi tidak perlu sewa tempat atau menyediakan fasilitas lainnya, cukup membutuhkan koneksi internet saja dan yang itu harganya tidak seberapa, seperti itu. Nah, kemudian alasan selanjutnya adalah mengapa sebaiknya konseling gizi sudah beralih ke online adalah karena adanya pandemi COVID-19. Nah, seperti kita ketahui bersama ya, per tanggal 20 September kemarin saya searching, kasus terkonfirmasi itu mencapai 267.000 kasus dan 10.200 diantaranya itu meninggal dunia. Dan ini bukan hanya sekedar angka statistik ya. Nah, banyak sektor dihentikan. Nah, daripada ahli gizi mempertaruhkan ketemu dengan klien atau pasien yang kita tidak tahu apakah itu sehat atau terpapar COVID dan sangat menimbulkan was-was ya. Nah, belum lagi kalau ribetnya pakai APD lengkap itu juga berpengaruh. Apa susahnya kita membuat konseling gizinya itu secara online saja. Jadi semua itu tidak perlu bertemu secara fisik dan langsung itu dengan klien. Nah, ini adalah statistik yang sudah saya singgung tadi, bisa dilihat pada grafik angka kasus COVID-19 itu semakin meningkat tajam ya, yang sebelah kanan, itu meningkat tajam dan tak terkendali, dan bahkan puncak gelombang pertamanya itu tidak terlihat, kayak gitu. Jadi artinya ketika negara lain itu sudah mulai second wave, kemudian sudah mulai turun grafiknya, bahkan kita belum selesai sampai di puncaknya, jadi baru rally seperti itu. Dan agak lucu juga kalau misalkan kita ngomongin new normal ya, dimana biasanya sudah ada penurunan grafik tuh baru ngomongin new normal, ini turun aja belum kayak gitu. Jadi ini agak sedikit unik negara kita. Kemudian angka kematian tertinggi hingga saat ini bisa dia di nomor kiri itu di beberapa provinsi di Jawa itu mencetak rekor ya untuk kematian tertinggi. Yang pertama Jawa Timur, dilanjut oleh DKI Jakarta, Jawa Tengah dan seterusnya. Nah ini jangan lengah dan jangan kendor ya. Sebetulnya perang kita itu masih panjang seperti itu istilahnya. Kemudian selanjutnya mengapa sebaiknya konseling gizi itu sudah beralih ke online adalah kita saat ini itu memasuki era industri 4.0 ya. Dan era disrupsi di mana teknologi berkembang dengan sangat cepat dan namanya disrupsi artinya inovasi yang baru menghancurkan inovasi yang lama. Nah, pilihannya adalah berubah atau tertinggal. Bayangkan dari 272 juta populasi Indonesia, 338 juta yang punya handphone. Nah, kayak gitu. Nah, jumlah ini bahkan melebihi dari jumlah rakyatnya sendiri. Kok bisa? Ya bisa aja. Mungkin teman-teman pernah tahu, pernah beli ya handphone kedua, handphone terbaru, tapi handphone lama masih ada. Artinya apa? Mungkin dua-duanya juga dipakai. Atau mungkin ada yang punya tiga dan seterusnya.
dan 64% diantaranya itu adalah pengguna internet, ya gitu. Jadi 175 juta itu pengguna internet. Artinya ya ini kalau andai kata ke depan ahli gizi ingin mengembangkan telenutrition itu sangat terbuka luas seperti itu. Nah, dari sana saya berpikir, kenapa kita nggak coba menjawab tantangan tersebut, kayak gitu, ahli gizi, secara ilmiah tentunya. Karena kebetulan saya juga basisnya akademisi ya. Jadi saya awali tentunya segala sesuatu itu dengan apa ya, dengan bertanya-tanya dulu. Jadi pertanyaan itu yang timbul itu adalah dasar dari suatu penelitian mengapa itu bisa terjadi. Nah, I believe evidence-based practice is based on solid research, kayak gitu. Jadi segala sesuatu uh, praktikal secara evidence-based itu selalu berasal dari penelitian yang baik, kayak gitu. Makanya kita awali ahli gizi ID ini awalnya dari riset. Tahun 2017 itu saya mulai meneliti kayak gitu dan merancang bagaimana sebaiknya konsultasi gizi online itu. Nah, ini awal mulanya ahli gizi bermula dari penelitian. Kemudian lahirlah ahli gizi ID. ahli gizi ID waktu itu saya menginisiasinya, meskipun saya menelitinya dengan sesama dosen di tempat saya di Poltek, tapi saya menginisiasi teknisnya itu dengan salah satu teman saya ya, Aziz Yati Nur Ananda. Mungkin sekarang kalau teman-teman tahu itu juga salah satu founder ahli gizi ID. Beliau bekerja di Siamu Rekfon di Universitas Indonesia. Oke. Ahli Gizi ID kemudian berkembang menjadi platform konsultasi gizi pertama ya di Indonesia, dan saat ini sudah ada sekitar 686 ahli gizi yang terdaftar. 2045 konsultasi terjawab. Nah, ahli gizi kami itu kami seleksi untuk dapat bergabung di sini. Jadi berdasarkan dari dari sertifikatnya, kemudian dari ijazahnya, kemudian dari STR-nya dan seterusnya seperti itu. Jadi kalau misalkan ya banyak sih, nggak sedikit juga, ada lulusan sarjana ekonomi, ada akuntan, ada lulusan sastra itu juga ingin melamar, tapi ya kita harus memegang teguh ya, bahwa kita ingin juga menjaga kualitas dari ahli gizi ID pula seperti itu. Baik. Maaf. Nah, ada apa sih di ahli gizi ID? Nah, di ahli gizi ID pertama ahli gizinya lengkap ya. Jadi bisa mencari ahli gizi sesuai dengan tempat dan keahlian. Jadi teman-teman bisa nanti ke depan ahli gizi akan menjadi database, ahli gizi ID akan menjadi database ahli gizi di Indonesia. Jadi ketika ada klien ingin mencari di kotanya, itu akan bisa terlacak ya. Misalkan saya di Jember, saya mencari siapa sih ahli gizi yang ada di Jember. Nah, itu tinggal dicari di ahli gizi ID. Kemudian saya ingin mencari misalkan ahli gizi yang kompetensinya di bidang diabetes, karena mungkin ada pasien yang punya penyakit diabetes atau obesitas segala macam, itu ada semua di sana. Kemudian yang kedua, tidak dipungut biaya sama sekali. Jadi ini free sejauh ini, jadi tidak ada biaya sama sekali yang kita tarik seperti itu. Kemudian privacy terjamin. Jadi ada pilihan anonim apabila klien ingin merahasiakan permasalahannya seperti itu. Nah, permasalahan yang terjadi selanjutnya itu adalah ahli gizi itu pasti butuh untuk melihat kandungan gizi ya. Jadi nggak cuma kalau kita konseling ya. Ini saya anggap konseling dan konsultasi anggap sama ya, karena kita tidak sedang membahas itu, meskipun nanti tujuannya dari keduanya itu berbeda. Nah gitu. Jadi selain kalau dalam konseling atau konsultasi itu pasti ahli gizi harus ada referensi ketika menyusun makanan gitu atau menu ya kayak gitu. Nah, referensi gizi tersebut dari mana dapatnya? Maka dari TKPI atau DKBM ya. Nah, permasalahan terjadinya itu ketika kemana-mana ahli gizi itu harus membawa TKPI atau DKBM. Nah, bukan karena mereka mungkin malas untuk googling ya, tapi ketika untuk googling itu yang ditemukan itu makanan yang diinginkan tuh kadang-kadang tidak sesuai atau tidak ditemukan di Google, atau sekalinya nemu itu sumbernya tidak tidak meyakinkan. Nah, itu yang menjadi alasan kayaknya ini penting deh untuk membuat atau mendigitalkan dari TKPI itu sendiri. Maka tahun 2018 itu saya meneliti pula itu
ya alasannya sederhana, kenapa sih kok nggak dibuat online aja, seperti itu. Dan ternyata bisa kok, dari hasil penelitian bisa dibikin dan didesain, kemudian dan respon user baik akan hal ini. Maka pada tahun kemudian selain itu ada pula penelitian lainnya berkaitan dengan hal ini juga, membandingkan antara TKPI ya, berbentuk buku, kemudian berbasis desktop, yang ketika kita ambil ini Nutri Survey, kemudian ada juga berbasis website. Dan ternyata penggunaan database yang berbasis website ini lebih efektif dibandingkan dengan desktop dan buku. Ini penelitian dari Putri Dareli tahun 2019. Nah, maka dari itu sehingga muncul website kami itu nilaigizi.com. Ini adalah tampilan database makanan online yang kami kembangkan dan saya namai nilaigizi.com. Database-nya memang baru beberapa ribu saja, persis di TKPI dan mungkin makanan-makanan kemasan yang ada di pasaran. Tapi kedepannya insya Allah ini akan kami kita tambah terus, dan yang terlihat di sana itu kita kasih nama, mulai dari nama produsennya, nama nama produknya, kontributornya, sertifikat halalnya LP POM MUI, kemudian ada BPOM, pemenuhan AKG-nya, ringkasan gizinya, bahkan juga nutrition fact-nya. Ini insya Allah sama dengan yang dibungkusnya, kayak gitu. Kemudian ada lainnya, dan zat gizi unggulan, maksudnya yang paling banyak juga. Jadi ada di sana. Bahkan bisa membandingkan beberapa nilai gizi, nanti teman-teman bisa masuk sendiri ke nilaigizi.com. Kemudian dari sana saya mikirnya ribet banget sih ya. Jadi meskipun saya sudah mengembangkan Aligizi ID dan nilaigizi.com, saya masih merasa kayaknya hidup masih ribet aja ya. Satu hal harus buka website Aligizi ID, satu kali harus membuka nilaigizi.com, segala macam gitu terus ya. Kenapa nggak digabung aja jadi satu kayak gitu? Nah, kemudian saya mulai meneliti kembali. Oleh karena itu, inilah alasan kenapa munculnya Dieducate ya. Jadi Dieducate adalah perkawinan antara ahli gizi ID dengan nilaigizi.com. Maka lahirlah Dieducate. Nah, di sana user bisa menemukan segala kebutuhan ahli gizi ya, nggak cuma upgrade ilmu dengan menjawab konsultasi gizi dan mencari kandungan gizi makanan, tetapi juga tersedia kalkulator gizi. Ada banyak kalkulator gizi di sana, ada artikel-artikel gizi yang evidence based, dan yang terbaru adalah meal planner. Ini kita baru bikin. Dan mulai dari Dieducate, kemudian Dieducate telah di-download lebih dari 10.000 user kayak gitu, dan aktif digunakan saat ini itu lebih dari 5.200 devices dengan rating 4,9 di Play Store dan pernah trending juga di Play Store. Kemudian ini juga salah satu penelitian kami, ini baru kemarin ya, publish di Scopus. Ini juga salah satu penelitian kami yang menyebutkan bahwa Dieducate itu mudah digunakan ya, menarik dan membantu orang-orang yang kelebihan berat badan untuk menurunkan berat badan. Ini penelitiannya oleh founder kita juga, Bu Konita dari UNER, seperti itu. Nah, ini adalah tentunya kita mematenkan semua desain-desain kita dan semua semua konsep-konsep kita itu kita patenkan, seperti itu. Jadi ini juga pelajaran buat teman-teman, dan mungkin kalau di sini ada dosen-dosen juga seperti itu. Jadi nggak boleh sembarangan kalau mengopi hasil karya orang lain kayak gitu. Dan ini sudah sudah tercatat di Kemenkumham, seperti itu. Baik, itu saja dari saya, materi yang sedikit ini, mudah-mudahan bermanfaat. Nanti kita akan diskusi banyak mengenai digitalisasi pada konsultasi gizi dan nilai gizi. Seperti itu, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.